jadi kita tuh mau podcast. Kita akan berbeda konten hari ini. Jadi sekarang kita udah bersama Bapak Anto. Ini adalah manajer marketing Kebun Kembang Asri. Jadi kita bakal tanya-tanya nih seputar tentang perumahan atau properti. Gimana sih cara kaum milenial bisa punya rumah ya Pak? Iya, betul sekali. Oke, gimana nih Pak kabarnya untuk Bapak Anto? Udah lama sekali nih nggak ada di konten ya? Iya, maklum lah, sibuk jualan. Oke, sehari-hari seperti ini Pak, masih sibuk jualan, fokus ke penjualan ini Pak? Masih kita promo-promo, jualan seperti biasa lah. Oke. Nah, Pak, jadi kita tuh buat saya nih, ini juga mungkin untuk saya, untuk teman-teman saya, Iya. untuk tim kaum milenial gitu. Gimana sih biar umur dari 21 tahun, mungkin kaum milenial dari 21 tahun ya Pak? Iya. Kaum 21 tahun sampai mungkin 30-an bisa memiliki rumah dengan cepat gitu. Bisa cepat dan juga mudah buat beli rumah gitu. Iya. Ini yang lagi disupport betul ini sama perbankan. Jadi sebelum kita ngomong lebih jauh, sebenarnya berapa sih batasan usia yang kita sebut kaum milenial itu? Kalau kita definisikan, umur mereka itu di kisaran 21 sampai 35 tahun. Nah, di usia yang produktif ini, yang semangatnya masih membara gitu kan, anak-anak muda kerja semangat, tenaganya masih full power. Nah, ini sudah harus berpikir ke depannya. Jadi jangan mereka masih sendiri kemudian hidup berfoya-foya tanpa kontrol. Jadi mereka sudah harus mulai berpikir investasi, berpikir untuk menabung, berpikir untuk masa depan mereka. Nah, sekarang ini di perbankan ada program khusus yang akan mensupport para kaum milenial ini. Bagaimana di usia muda udah punya rumah dengan cara yang mudah, harganya murah. Ya, disebut mudah. Kenapa? Karena yang pertama, accessibility-nya ini lebih besar. Jadi kalau kaum milenial ini kan mungkin kerjanya baru sebentar, masa kerjanya, gajinya mungkin masih UMR, misalkan 4,8 gitu ya. Apakah 4 jutaan gitu kan? Apakah bisa punya rumah dengan gaji 4 jutaan? Nah, itu tuh Pak. Itu tuh kayak mungkin kaum milenial berpikir tuh, kayak harus punya uang lebih dari 4 juta gitu loh, maksudnya untuk bisa beli rumah. Itu emang ada Pak? Pak, umur usia atau kaum milenial yang mungkin gajinya kisaran 4 juta bisa punya rumah? Bisa. Jadi asetibilitas di perbankan itu 50 sampai 60 dari gaji. Jadi kalau kaum milenial punya gaji 4 juta, berarti dia bisa mengangsur sampai dengan cicilan 2 juta. Oh gitu. Iya kan? Iya. Sekarang banyak perumahan yang cicilannya 2 jutaan, termasuk di perumahan Kebun Kembang Asri ini. Ada, kita sediakan tipe yang memang menyasar untuk kaum milenial atau para pasangan muda. Oke, berarti tujuan goalsnya memang untuk pasaran marketingnya ke arah brand ke milenial ya, dengan rumah modern dan minimalis kan? Iya, kaum milenial atau pasangan muda, belum punya anak atau anak baru satu. Nah, kita menyediakan produknya, cicilannya di angka 2 jutaan. Jadi pas kalau misalkan gajinya 4 juta, dia bisa punya rumah. Jangan berpikir gaji 4 juta bisa apa? Bisa melakukan banyak, bisa nabung investasi di rumah. Iya, daripada dia juga ngontrak dengan harga yang sama ya, kurang lebih yang kira. Iya, kurang lebih sama. Sekarang harga kontrakan bisa 800 sampai 1.200.000. Tapi yang namanya ngontrak kan nggak ada ujungnya. Dan juga itu bukan hak kita jadinya. Bukan hak kita. Iya, kalau rumah misalkan kita ambil 15 tahun lagi udah punya kita. Iya benar. Iya kan, kalau rumah kita mau ngontrak 15 tahun ya kita keluar dengan tangan kosong. Iya. Ya, selain itu yang pertama asetibilitasnya tinggi di perbankan. 50 sampai 60% dari gaji. Jadi kalau misalkan
kaum milenial punya gaji 4 juta, UMR di Karawang ini kan 4,8. Mereka punya gaji 4,8 aja udah bisa mengangsur sampai 2,4. 2,4 sudah bisa milih di kita. Ada 2 tipe di kita yang bisa mereka miliki dengan gaji 4.800.000. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya di awal, investasi awal memiliki rumah ini sekarang murah sekali. Ya, soalnya mungkin juga ada kaum milenial yang mungkin bikin DP-nya ya Pak. Bahkan ada yang 4 juta kan, jadi orang baru gajian langsung keluar 4 juta tuh bingung kan mungkin orang kaum milenial. Jadi ini yang sering terjadi. Jadi kalau kaum milenial ini pada umumnya mereka mengangsur bisa, tapi kalau untuk menabung dia nggak bisa. Tabungan nggak bisa. Tapi untuk nyicil, untuk ngangsur mereka mampu. Karena gaya hidup sekarang kan udah semakin wow, ya kan? Udah pilihannya udah banyak, pengennya ngetren, apalagi musimnya media sosial, pengen eksis, ya kan? Pengen eksis di medsosnya, di IG, di Facebook. Jadi ke kafe sana, ke kafe sini. Sekarang bayangkan kalau misalkan setiap minggu keluar jajan habis 500.000 sekali jajan, ya kan? 1 minggu. Dalam 1 bulan ada 4 minggu, 4 kali 500 sudah 2 juta. Nggak terasa. Coba dipakai untuk beli rumah. Oke, stop. Kamu kalau punya pacar, sampaikan ke pacar kamu, sayang, ya sayang, saya mau meng-create masa depan kita, masa depan saya dan masa depan kita. Saya mau membuat masa depan yang lebih baik. Kita tidak jalan-jalan, bukan berarti kita tidak sayang, bukan berarti saya nggak sayang gitu kan. Tapi ini adalah rasa sayang yang lebih jangka panjang. Iya, buat masa depan ya, Pak. Iya. Jadi kembali lagi ke laptop ya. Jadi selain asabilitasnya ini tinggi 50-60%, yang kedua modal awalnya, investasi awalnya ini murah. Bahkan di kita ada yang 3 juta sudah bersih sampai terima kunci. Itu pun masih bisa dicicil. Oke, itu bisa dicicil berarti ya Pak? Iya, jadi jangan berpikir mau beli rumah seperti zaman dulu langsung gitu. Iya, harus ngumpulin, nabung dulu 20 juta, 50 juta. Sekarang ini perbankan semakin memudahkan, kredit semakin dilonggarkan, peraturan untuk uang muka properti ini bisa sampai 0. Jadi di kita ada juga, kita sediakan juga untuk pilihan tipe dengan DP 0%. Ada tuh Pak? Ada, 0 rupiah. 0. Iya. Oke, berarti dia nggak usah mikirin itu, cuma hanya mungkin uang booking ya Pak? Uang booking, makanya tadi saya sebutkan ada yang 3 juta. 3 juta udah bersih sampai terima kunci. Lebih murah daripada Anda ambil kendaraan bermotor. Iya sih, banyak kan juga sekarang mungkin anak muda nih bayar 4 juta buat gengsi ya Pak. Iya. Gengsi buat mungkin beli mobil kan ya, ada yang kayak gitu. Iya. Daripada beli mobil kan, dia bisa beli rumah gitu. Maksudnya kalau mobil 2 juta, rumah 2 juta, mobil kan bisa turun harganya. Iya, kalau rumah udah pasti naik. Udah pasti naik. Di perumahan kita ini aja, Kebun Kembang Asri Cikampek, kenaikannya itu per tahun 30 sampai 40 juta, itu udah pasti. 30 sampai 40 juta per tahunnya. Bisa dibayangkan waktu kita grand opening tahun 2016 akhir. Tipe 36 tanah 72 itu harga masih 240. Sekarang sudah 380. Waduh, sudah bisa dihitung berapa kenaikannya. Ya, itulah kalau kita mau investasi di rumah. Kalau kita mau investasi di rumah, selain rumahnya bisa kita tempati, kita nikmati, aset kita ini menggulung menjadi lebih besar terus setiap tahun. Yang ketiga, untuk para kaum milenial ini, karena tadi usianya 21 sampai 35 tahun, udah pasti dia bisa mengambil tenor yang panjang. Tenor ya. Iya. Sekitar berapa tuh Pak? Bisa sampai 30 tahun. 30 tahun bukan yang paling kecil tenor 25 Pak? Oh tidak, jadi kalau untuk kaum milenial ini disediakan di salah satu bank rekanan kita ini, mereka menyediakan tenor sampai dengan 30 tahun. Jangan dilihat, wah lama banget, aku sekarang umur 30 nih.
ambil kredit 30 tahun. Berarti saya sampai mati dong gitu kan. Jangan berpikir seperti itu. Jadi yang pasti dengan adanya kemudahan tenor sampai 30 tahun ini, cicilannya akan semakin kecil, akan lebih terjangkau. Toh nanti misalkan karir sudah naik, gaji sudah naik, ada mungkin pendapatan dari yang lain, misalkan sudah sambil berusaha selain bekerja, ada uang sedikit bisa dimasukkan ke KPR. Nanti bisa lunas sebelum 30 tahun. Jadi jangan kaget dulu, wah lama banget 30 tahun. Nggak usah dilihat kesananya. Kita jalani saja itu nggak terasa. Toh nanti kalau penghasilan kita sudah meningkat, karir kita juga sudah meningkat, penghasilan meningkat, kita bisa selesaikan lebih cepat. Tidak harus ditungguin 30 tahun. Tetapi untuk saat ini kita masih bisa bagi-bagi. Cicilan rumah jalan, ya kan? Yang lain gaya hidup masih bisa kita imbangi lah. Nggak benar-benar stop. Yang tadi misalkan tiap weekend jalan, mungkin sekarang dikurangi lah. Misalkan dalam sebulan 2 kali atau 1 kali. Jadi nggak harus hilang semuanya. Kalau kita bisa ambil tenor 30 tahun. Jadi ini adalah berbagai kemudahan yang saat ini ada. Jadi memang sekarang ini saatnya para milenial ini untuk memulai investasi, memulai menabung. Kalau nabung di tabungan, di deposito gampang diambil. Kalau nabung di rumah susah mau diambilnya. Jadi ini sekaligus melatih kemandirian sebenarnya. Melatih kemandirian, melatih disiplin finansial, ya kan, supaya tidak boros, terarah gitu kan. Ini saran-saran saya. Sekarang ini suku bunga di perbankan ini lagi murah. Lagi murah itu apa karena COVID, Pak? Ya pasti ada hubungannya dengan COVID. Sekarang COVID ini kan sudah mulai turun ya. Walaupun COVID kayak gini nih Pak, itu investasi rumah jadi tetap naik ya Pak? Iya, apalagi sekarang ini memang saatnya yang tepat untuk membeli. Ya, karena sekarang harga properti masih ketahan. Karena kita juga menyesuaikan dengan situasi pasar kan. Cuman ini perekonomian udah mulai naik, ya kan? Termasuk pemerintah membuat kebijakan menurunkan suku bunga ini dalam rangka untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kan. Bunga dikecilkan supaya ekonomi bisa jalan. Sekarang kita bisa KPR bahkan dengan bunga 4,5%. 4,5%. Ini kecil loh. Ini kecil loh. Jadi cicilan itu bisa sampai 1 jutaan di tipe di tipe yang 30 tanah 60 yang kita pasarkan itu dengan bunga 4,75% ini bisa cicilannya hanya 1 jutaan. 1 jutaan Pak. 1 jutaan itu cukup ya gaji 4 juta. 4 juta cukup ya. 1 juta cicilan 1 juta itu kan 4 kali ngafe dalam sebulan. Lebih Pak kalau ngafe mah kan tadi 500 2 juta dong. Iya. Ngafe. Itu nggak ngafe doang. Makanya masih bisa itu berarti cicil rumah 1 juta nggak ngafe masih bisa 1 juta. Iya. Jadi memang sekarang adalah waktunya untuk para kaum milenial ini udah mulai menabung investasi di rumah. Jadi biaya di awalnya murah, 3 juta udah sampai terima kunci. Cicilan bahkan bisa 1 jutaan. Kemudian akseptasi di perbankannya ini besar, 50-60% dari gaji kita. Kemudian suku bunganya juga rendah dan banyak lagi kemudahan-kemudahan yang lain. Jadi udah jangan tunggu lagi. Semakin ditunggu, semakin mahal dan semakin jauh. Iya betul. Kalau kita nggak punya rumah nanti udah tua. Iya. Kalau ditunda nggak punya rumah nantinya. Semakin kita menunda, harganya semakin mahal, lokasinya semakin jauh. Iya betul. Kita lokasinya itu ya. Iya. Orang yang beli 5 tahun lalu di lokasi kita saja masih dapat di tahap 1, masih dekat ke jalan utama. Sekarang udah berselang 5 tahun udah memanjang ke belakang ya kan pengembangan. Ini untungnya masih di lokasi yang sama. Coba kalau suatu perumahan tidak bisa lagi pengembangan,
dia pasti mencari Pindah lokasi yang baru. jauh, iya. Lokasi baru nggak mungkin Nggak dong mungkin, nambah ke tengah kota. Betul. Pasti tambah jauh. Nah. Karena menurut penelitian itu setiap tahunnya jarak perumahan itu bertambah 10 kilometer setiap tahun. Kita menunda 1 tahun berarti menambah jauh jarak rumah kita dari kota 10 kilometer. Menunda 2 tahun berarti menunda 20, semakin ke pinggir. Ke pelosok nanti. Semakin ke pelosok harganya semakin mahal, cicilannya semakin mahal. Iya. Sementara kalau kita memutuskan sedari dini, cicilan 2 juta, mungkin kita tadi agak maksain. Di tahun 1 ke 2 saja, di tahun ketiga kita sudah terbiasa. Iya. Apalagi pasti di tahun ketiga kita gaji udah naik, masa kerja kita kan status kita sudah tetap, ya kan? Gaji kita sudah naik, mungkin jabatan kita di kantor mungkin juga udah naik, ya kan? Kita perhatikan saja orang yang sudah beli rumah, begitu serah terima kunci kondisi apa adanya. Setelah 1 tahun, 2 tahun rumahnya udah ada kanopinya, dapurnya udah tertutup, udah di lantai 2, di garasinya sudah ada mobilnya, ya kan? Jadi cicilannya bukan kerasa lagi, semakin ringan. Semakin ringan. Sekarang 2 juta tahun ini, 5 tahun lagi 2 juta. Karena gajinya dia juga. Gajinya naik, akhirnya semakin nggak terasa. Makanya jangan dilihat, wah tenornya 30 tahun, ya hitung-hitung uang apa sih nantinya itu. Oke guys, ini mungkin sekian video dari kita untuk ngobrol properti. Tapi sebelumnya mungkin ada saran dari Pak Anto sebelum video saya tutup. Oke, saran saya kepada generasi milenial ini jangan tunda lagi. Sekarang ini adalah waktunya yang tepat, ya kan? Di saat harga properti masih stagnan, ya kan? Sebelum ini mulai bangkit lagi, ya kan? Kalau Anda beli properti sekarang, Anda akan dapat harga yang murah. Kemudian akseptasi di perbankannya tinggi, 50-60% dari gaji Anda. Kemudian Anda bisa dapatkan suku bunga mulai dari 4, sekian persen. Kemudian dapat tenor sampai dengan 30 tahun. Jadi selain akseptasinya tinggi, jadi jangan khawatir tidak di ACC. Kemudian dapat bunga ringan, kemudian tenornya bisa lama, kemudian harga yang masih murah. Jadi jangan tunda lagi. Oke, sekian dari kita berdua, kita pamit. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share, and see you di next podcast.